Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan melanjutkan berbagi informasi mengenai road trip Solo Jakarta bagian kedua, tepatnya dari gerbang tol Bawen menuju gerbang tol Banyumanik di Semarang. Jalan tol Semarang Solo seksi 2 Ungaran Bawen atau sebaliknya dari Bawen ke Ungaran beroperasi sejak tahun 2014. Ruas tol Bawen Semarang dikenal dengan pemandangan terindah di Indonesia. Jika kami melintas dari arah barat masuk gerbang tol Banyumanik, keindahan ruas tol ini sudah mulai terasa begitu kita melewati gerbang tol Banyumanik atau gerbang tol Bawen jika dari arah Solo menuju Semarang. Di ruas tol ini, jalan tol membelah perbukitan dan perkebunan yang dikelola perhutani. Sedikitnya ada beberapa jembatan dengan bentangan yang cukup panjang menyeberangi jurang dan juga jalannya naik dan turun. Sementara tol Ungaran Banyumanik sendiri yang dibangun mulai 1 Maret 2009 oleh PT Jasa Marga merupakan bagian dari ruas tol Semarang Solo. Pengendara yang melintasi tol Trans Jawa Semarang Solo atau sebaliknya dimanjakan dengan pemandangan alam yang tak ada duanya, dari hamparan sawah hijau, perbukitan hingga landscape Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu jika pengendara dari arah barat. Dan keindahan itu tidak hanya bisa dinikmati dari jalan tol, tapi pengendara juga bisa mendatangi lokasi melalui gerbang tol Ungaran. Di simpang susun Ungaran, pengendara bisa mengambil akses keluar dan akan menumpahkan gerbang tol Ungaran. Gerbang tol Ungaran adalah satu-satunya akses termudah untuk menuju kota Ungaran dan lokasinya hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rest area 4 atau KM 429 yang dikenal memang sangat indah. Ada banyak pilihan destinasi wisata alam pegunungan di Ungaran dan Kabupaten Semarang jika pengendara ingin menikmati di sela-sela perjalanan atau melintasi tol Trans Jawa. Sejak pengendara masih di jalan tol pun nuansa pegunungan sudah terasa. Ada banyak jembatan darat yang tinggi dengan panjang ratusan meter, yaitu Jembatan Banyumanik 1, 170 meter, kemudian Jembatan Banyumanik 2, 384 meter, Jembatan Gedawang 470 meter, Jembatan Susuan 470 meter, dan Jembatan Penggaron 400 meter. Saat ini kami terus melintas dari Bawen menuju gerbang tol Banyumanik dan tidak lama lagi kami akan tiba di gerbang tol Ungaran. Dan di Ungaran inilah banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi jika ingin berhenti sejenak setelah melintasi tol Trans Jawa. Di antaranya ada Benteng Willem II, ada Watu Gunung, ada juga air terjun Semirang, kemudian Umbul Sidomukti, ada lagi Palagan Ambarawa dan Museum Kereta Api. Masih ada lagi juga Rawa Pening dan Kampung Rawa, lalu Candi Gedong Songo, Kampung Kopi Banaran, dan masih ada beberapa tempat wisata lagi. Dan kami akan terus melaju di tol Trans Jawa dari arah Bawen menuju Banyumanik, dan tol Bawen maupun gerbang tol Ungaran dengan jarak relatif sama, yaitu sekitar 21 km. Jika kita melintas di tol Trans Jawa ruas Bawen
Semarang atau tepatnya di gerbang tol Banyumanik, pemandangan alaman di tepi kanan dan kiri jalan tol kelihatan sangat jelas. Kondisi alam berbukit-bukit dengan pepohonan yang masih terjaga keutuhannya di kanan kiri jalan tol Bawen Banyumanik. Banyak pengendara yang terbayang seolah-olah ketika melintas di ruas tol ini karena wilayah yang berbukit-bukit serasa berada di negara Eropa. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata di gerbang yang jika kita mau keluar di gerbang tol Ungaran, sehingga selain kawasan wisata juga banyak kuliner-kuliner ada di kota Ungaran ini. Dan saat ini kami terus melaju ke arah barat, dan ketika kami melintas siang hari memang kondisi jalan tol cukup sepi, hanya sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini. Seperti kami sampaikan sebelumnya, ada kemungkinan memang situasi ini dampak dari pandemi COVID-19, dan sedikit lagi kami akan tiba di gerbang tol Ungaran. Dan di gerbang tol inilah baik pengendara dari arah timur maupun barat bisa keluar jika ingin berwisata sejenak untuk mengisi waktu liburan ataupun sambil beristirahat karena perjalanan panjang yang mereka lewati. Dan inilah gerbang tol Ungaran dari arah timur, dan di sebelah kanan dari gerbang tol ini nanti ada rest area KM 429 yang dikenal memang sangat indah dan biasanya selalu ramai disinggahi para pengguna jalan tol Trans Jawa. Dan kami meneruskan perjalanan karena kami memang tidak sempat untuk keluar gerbang tol Ungaran karena waktunya tidak cukup, maka kami memang tidak singgah. Tapi dari informasi yang kami sampaikan tadi memang banyak tempat-tempat wisata di kawasan Ungaran. Dan siang ini cuaca agak mendung tipis tapi masih tergolong cerah. Dan juga tidak ada kemungkinan akan hujan. Dan biasanya para pengendara yang melintas di ruas tol ini memang sambil menikmati suasana alam pegunungan di kanan atau sisi kanan ataupun kiri jalan tol ini, sehingga tidak harus terburu-buru ataupun dengan kecepatan cukup tinggi. Memang kalau jika di malam hari tol ini suasananya gelap karena memang tidak ada lampu penerangan di sisi jalan tol. Sementara jika pengendara melintas dari arah barat di pagi hari memang tampak sekali ketika matahari sedang akan terbit, suasananya akan sangat indah. Dan memang suasana inilah yang membuat para pengendara menikmati situasi alam pegunungan di sekitar jalan tol. Jika di malam hari melintas di tol ini, jika tidak terbiasa memang harus berhati-hati karena bagi pengendara yang belum menguasai medan, memang jika kita berjalan di depan memang agak ragu-ragu ataupun nanti bingung karena banyak kelokan-kelokan yang cukup banyak dan memang jalannya naik turun karena memang perbukitan yang dulunya milik perhutani sebelum dijadikan area jalan tol
dibelah ataupun dikeruk untuk dibangun jalan tol ini. Dan kami terus melaju dan tidak lama lagi akan tiba di gerbang tol Banyumanik. Dan arus kendaraan masih cukup sepi, meskipun sudah menjelang siang hari. Memang cukup lancar perjalanan kami dari arah Solo menuju Semarang, mungkin bisa dicapai kurang dari 1 jam untuk keluar tol atau gerbang tol Banyumanik ini. Dan sedikit lagi kami akan tiba di gerbang tol Banyumanik, dan setelah Banyumanik untuk situasi tol selanjutnya yaitu dari Banyumanik ke Kalikangkung akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Selamat siang.